Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Shalom papa mama, opa oma dan mbak suster yang menemani semuanya. Shalom. Senang sekali kakak kembali boleh berjumpa dengan adik-adik walau hanya ibadah via online. Tapi kakak percaya adik-adik, semangat adik-adik yang di rumah itu tetap berkobar-kobar. Amin. Ya adik-adik, sebagai info aja untuk di awal, kalau ibadah sekolah minggu kita anak-anaknya itu udah dibuka adik-adik. Jadi kalau adik-adik yang ada rindu untuk datang, boleh datang ke gereja adik-adik. Tapi kalau yang belum sempat datang gimana? Gak apa-apa adik-adik, kita tetap bisa beribadah bersama-sama. Amin. Mari kita akan mulai ibadah kita adik-adik. Kakak undang adik-adik yang di rumah untuk boleh bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Mari buka kedua tanganmu adik-adik, pejamkan matamu saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari yang indah yang sudah Tuhan beri di dalam hidup kami. Dengan sukacita ya Tuhan Yesus. Dengan bantuan daripada Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Maka kami boleh datang ke hadirat-Mu di pagi hari ini. Kami masuki gerbang-Mu dengan puji-pujian kami ya Tuhan. Kami masuki gerbang-Mu ya Tuhan Yesus dengan sorak-sorai kemenangan. Karena kami percaya ya Tuhan bahwa di dalam setiap ibadah kami pasti diubahkan. Kami akan bersorak kemenangan ya Tuhan. Karena di dalam setiap ibadah doa kami Engkau jawab ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk segala yang baik yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan hadir di pagi hari ini. Dan Tuhan siap untuk mendengarkan setiap pujian kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap menari bagi Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Katakan kiri kananmu adik-adik bahwa engkau tidak akan pernah sama lagi. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Hey! Mari adik-adik yang di rumah dengan satu suara ikutin kakak katakan. Mungkin dulu aku tak mengerti, mungkin dulu aku tak pahami. Masa laluku mungkin tak indah seperti yang ku ingini. Tapi kini aku menyadari kasih-Mu mengubah segalanya. Kau janjikan aku masa depan. Mari adik-adik semuanya melompat bagi Tuhan, katakan. Seperti pahlawanku kan berlari, seperti prajuritku naik tembok. Ku akan terus berjalan maju bersama denganmu. Katakan, kini aku takkan sama lagi. Menjadi pribadi yang berbeda. Semua karena amin. Semua karena Kau, katakan, ku takkan sama lagi. Mari adik-adik bertepuk tangan bersama. Dengan lebih semangat kita akan nyanyikan lagu ini adik-adik. Hey! Mari dengan satu suara adik-adik katakan. Mungkin dulu aku tak mengerti, mungkin dulu aku tak pahami. Masa laluku mungkin tak indah seperti yang ku ingini. Tapi kini aku menyadari kasih-Mu mengubah segalanya. Mari pahlawan-pahlawan Tuhan, kita mau menari, kita mau berlari, katakan. Seperti pahlawanku kan berlari, amin. Hey! Ku akan terus berjalan maju bersama denganmu. Amin. Kini aku takkan sama lagi. Menjadi pribadi yang berbeda. Semua karena Kau, Yesus. Semua karena Kau, katakan. Ku takkan sama lagi. Hey! Mari adik-adik yang di rumah, kita mau perkatakan iman bahwa hidup kita tidak pernah sama lagi. Mari dengan kakak katakan. Ku takkan sama lagi. Mari katakan, tunjuk dirimu adik-adik. Ku takkan sama lagi. Lebih lagi adik-adik katakan, ku takkan. Ku
seperti pahlawanku kan berlari. Amin. Ku naik tembok, ku akan terus berjalan maju bersama denganmu, Yesus. Kini aku takkan sama lagi. Hey, semua karena Kau, Yesus. Semua karena Kau. Lebih lagi adik-adik. Seperti pahlawanku kan berlari, seperti prajuritku naik tembok, ku akan terus berjalan maju bersama denganmu, Yesus. Hey, kini aku takkan sama lagi. Amin. Semua karena Kau, Yesus. Semua karena Kau. Katakan, ku takkan sama lagi. Katakan, ku takkan sama lagi. Ku takkan sama lagi. Sekali lagi adik-adik sambil kepalkan tanganmu, katakan, ku takkan sama lagi. Hey. Beri tepuk tangan kemenangan, sorakan haleluya. Hey. Mari silakan duduk adik-adik. Mari di dalam hadirat Tuhan silakan duduk adik-adik. Kita akan datang menyembah Tuhan di pagi hari ini. Dan percayalah adik-adik bahwa engkau tidak pernah sama lagi. Bahwa Tuhan sudah ubahkan hidupmu di pagi hari ini. Mari siapkan hatimu adik-adik. Mari engkau yang haus dan lapar akan hadiratnya di pagi hari ini. Mari katakan, ini kami ya Tuhan. Ini kami ya Roh Kudus. Jamah kami. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Mari adik-adik datang di pagi hari ini. Ini kami ya Tuhan. Kami datang padamu Yesus. Oh haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya. Kami datang padamu. Kami datang sembahmu Tuhan, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Yesus, haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Katakan, bagai tanah gersang ya Tuhan Yesus. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari sambil angkat tanganmu adik-adik katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku.
tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari adik-adik bersama katakan seperti Rusa. Seperti Rusa yang haus aliran sungai-Mu, oh Tuhan, hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Mari lebih lagi adik-adik katakan hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Kau tahu setiap kami Tuhan Yesus, Kau tahu setiap kenakalan kami ya Tuhan, dan Kau tahu setiap kesalahan kami ya Tuhan Yesus. Tapi Kau tetap mau bawa kami ya Tuhan. Amin. Padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari adik-adik di rumah angkat kedua tanganmu bersama katakan hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku bawa kami Tuhan. Amin. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Mari lebih lagi hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi
lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari adik-adik di rumah sekali lagi angkat tanganmu, katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari adik-adik angkat kedua tangan, katakan, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari adik-adik katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti. ini adalah waktumu bersamanya. Kasih yang selalu Mari ambil waktu terbaikmu saat ini adik-adik. air mengalir Yang tiada pernah berhenti, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu ajar kami Tuhan. air mengalir Yang tiada. Mari adik-adik ambil waktumu saat ini. Mari lebih lagi katakan, Bapa,
menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah Mari saat ini sama-sama kita berbahasa roh adik-adik. Oh ya rala. Oh ya ralabaya syandakana maya rala. Ini setiap kami ya Tuhan. Ini hati kami Yesus. Oh Tuhan, ya ralabaya shanana mo ya ralabaralaba. Ya ralabaralaba ya syakana ya ralabaralaba. Ubah kami, barui kami Tuhan Yesus. Oh ya mari datang saat ini adik-adik. Oh ya ini kami mari adik-adik katakan di hadapan Tuhan, barui kami ya Tuhan, barui kami ya Tuhan. Oh ya sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bahkan emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir Mari adik-adik sekali lagi kita angkat pujian ini bersama. yang tiada Ini adalah waktumu bersama Tuhan adik-adik. pernah berhenti. Mari adik-adik yang di rumah saja katakan Bapa. Bapa, Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bahkan emas yang murni. Kau
Mari kita ambil sikap berdoa adik-adik. Di pagi hari ini ya Tuhan Yesus, sebelum kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan kalau Tuhan boleh kirimkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang mengubahkan kami dan setiap anak-anak yang beribadah di pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan kalau Tuhan boleh ubahkan hidup kami. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa kami tidak pernah sama lagi ya Tuhan. Bahwa kami akan menjadi anak-anak yang baik ya Tuhan Yesus. Kami akan menjadi anak-anak yang cinta akan Tuhan. Kami akan menjadi anak-anak yang mati-matian rindu mencari Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah di pagi hari ini Kau memberikan kami hati ya Tuhan, dari tanah yang subur ya Tuhan Yesus. Sehingga setiap firman yang dibagikan ya Tuhan boleh memberkati hidup kami, boleh mengubahkan hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami katakan di hadapan-Mu bahwa kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kak Daniel percaya adik-adik pasti penuh dengan sukacita. Nah, tak terasa ya adik-adik, sekarang sudah waktunya liburan. Kak Daniel percaya semuanya adik-adik mendapatkan nilai yang baik semuanya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini Kak Daniel mau bagikan cerita dari firman Tuhan dengan tema hati yang setia dan taat. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga adik-adik, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk tetap tinggal di Yerusalem. Lalu mereka ke Yerusalem adik-adik. Di Yerusalem adik-adik mereka berada di loteng atas. Mereka menunggu apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka. Apa ya yang mereka lakukan di loteng atas? Ada yang tahu adik-adik? Oh ya, coba-coba. Apa ya yang mereka lakukan? Nah, ini dia. Yang pertama adik-adik, yang mereka lakukan, mereka setia menantikan janji Tuhan. Mereka dengan tekun, dengan sabar adik-adik menantikan janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan Yesus berpesan, jangan tinggalkan Yerusalem adik-adik. Makanya mereka berada di loteng atas. Mereka berkumpul di loteng atas adik-adik. Lalu mereka menunggu janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Kak Daniel mau tanya, siapa yang di sini pernah menunggu sesuatu? Pasti menunggu itu adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mereka dengan sabar, dengan tekun menantikan janji Tuhan itu digenapi dalam hidup mereka. Lalu apa yang terjadi adik-adik selanjutnya? Janji yang mereka tunggu-tunggu itu dicurahkan adik-adik ke atas hidup mereka. Lalu di atas kepala mereka ada lidah-lidah api adik-adik. Lidah-lidah api, mereka dapat berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. Lalu adik-adik, apa yang terjadi adik-adik? Mereka dapat bersaksi, mereka menceritakan kabar baik
tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Matius 18 ayat 20 kita baca adik-adik, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, dengan sabar, dengan tekun kita berdoa. Mungkin yang lalu adik-adik mungkin gak pernah lagi berdoa. Hari ini Kak Daniel mau katakan, saat adik-adik berdoa, bertekun sehati, sesuatu akan terjadi dalam kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik yang pertama adalah setia menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Nah, yang kedua adik-adik, yang kedua adalah taat. Tadi Kak Daniel sampaikan taat untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus adik-adik. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ciri anak-anak Tuhan yang taat dan setia, yang kedua adalah menjadi saksi adik-adik. Dimanapun kita berada, kita mau menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, cinta kasih Tuhan kepada semua orang. Tidak hanya menjadi saksi adik-adik murid-murid Tuhan Yesus. Mereka dengan tekun sehati, selain berdoa, mereka berbagi adik-adik. Mereka berbagi, mereka penuh dengan sukacita. Siapa yang di sini kalau teman-temannya suka untuk berbagi? Iya. Nah, adik-adik coba lihat gambar. Mereka berbagi dengan penuh dengan sukacita. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu video adik-adik. Kita akan tonton satu video ini adik-adik, yang mana menceritakan tentang seekor anjing yang taat dan setia menunggu tuannya datang. Yuk kita saksikan. Ada seekor anjing kecil adik-adik. Dia terhilang, ditemukan oleh seorang pria. Lalu anjing kecil ini dirawat dengan penuh kasih sayang. Lalu bapak ini memberikan pengumuman, siapa yang kehilangan seekor anjing, namanya Hasiko. Terus diberikan pengumuman di internet, tapi tidak ada seorang pun yang merasa kehilangan seekor anjing ini. Anjing ini dirawat, diajak main, bertumbuh, semakin hari semakin besar adik-adik. Setiap kali tuannya pergi, anjing ini selalu menunggu tuannya datang. Dia selalu menunggu di tempat biasanya,
tuannya tiba. Suatu hari tuannya pergi, adik-adik. Ahí está. Oh, qué feliz. Lalu apa yang terjadi? Bapak ini mengalami serangan jantung. Dan meninggal. Di Dios es más importante y para siempre. Anjing ini terus menunggu tuannya datang. Setiap hari selalu menunggu. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan tuannya. Musim berganti musim, tahun berganti tahun. Anjing ini tetap terus setia, menunggu tuannya datang. Sampai akhirnya anjing ini mati, adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah saksikan bersama cerita tentang seekor anjing, Hachiko, yang dia tetap setia menunggu sampai tuannya datang kembali. Tapi apa yang terjadi? Tuannya tidak datang dan akhirnya anjing ini meninggal. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Kak Daniel berharap, Kak Daniel berdoa, kita semua memiliki hati yang tetap setia menunggu janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Terus kita memiliki hati yang taat, adik-adik. Yang taat akan perintah Tuhan dan juga perintah orang tua kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Kak Daniel sudah selesai menceritakan tentang memiliki hati yang penuh dengan hati yang setia dan taat. Mari Kak Daniel undang bangkit berdiri, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi ini. Tuhan sudah ajarkan kami untuk memiliki hati yang taat dan setia ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami mau setia di dalam kami sekolah minggu, setia ya Tuhan di dalam kami berdoa, setia di dalam pembacaan Alkitab kami ya Tuhan. Dan kami juga mau belajar taat, dengar-dengaran akan Tuhan dan juga dengar-dengaran akan orang tua, kakak-kakak sekolah minggu, supaya hidup kami semakin hari semakin diubahkan ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati adik-adik sekolah minggu ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah kasih Tuhan, perkenanan Tuhan turun atas kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami rindu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita adik-adik, dimanapun kita berada, kita akan menerima berkat daripada Tuhan.
Kekasih-kekasih Tuhan, umat yang disayang oleh Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dadanya Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis adalah Roh Kudus yang akan memberkati adik-adik semuanya mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.